Saya di sini dari ibu-ibu pengajian konsulat Kucing. Kemudian saya di sini sebagai suami saya yang orang sini. Jadi memang dah lama dari tahun 2009 di sini. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, terkait dengan tabayun, cek dan recheck. Sekarang apalagi disebutkan tadi ada produser kentut setan. Jadi yang ingin kami tanyakan, kami sebagai penerima berita, apalagi dalam media sosial, kami hanya sebagai penerima, pembaca, kalaupun rasanya oke kami akan sharing. Tapi untuk mengetahui kebenaran atau tidaknya berita, kadang kita tidak tahu kemana kami harus mencari kebenaran berita. Jadi mungkin dari pihak konsulat, dari pihak kedutaan mungkin ada rujukan bagi kami yang tidak tahu apa-apa untuk mengetahui berita ini benar atau tidak, apalagi terkait dengan keadaan kita yang sekarang. Jadi apapun kedepannya terkait pemilu, mudah-mudahan yang jadi nantinya akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Apalagi untuk kami yang ada di Sarawak, Pak. Jadi pertanyaannya itu kemana kami akan cek dan recheck berita yang jadi kentut setan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira bagaimana caranya kita mengecek sesuatu, ya kita mencoba mencari informasi yang lain, ya. Dan apakah sesuatu itu layak apa tidak. Misalnya ada satu berita tentang kebenaran berita itu kan bisa kita cek pertama itu dengan kepantasan, kelayakannya, ya itu layak diterima apa tidak. Yang kedua cek kebenarannya itu dari banyak pihak, ya dari informasi yang lain dari teman-teman kita yang ada di Indonesia atau dari kita pihak konjen, dari pihak kedutaan, apa berita ini layak dipercaya apa tidak. Sehingga nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi itu kita bisa menilai, ya karena kalau berita bohong itu biasanya memang tidak begitu masuk akal, ya tidak logik, tidak pantas diterima. Itu ada seperti itu. Seperti misalnya itu orang yang memaki-maki orang lain gitu kan. Dengan cara-cara berita ada menyuguhkan berita-berita yang kurang masuk akal. Nah, itu patut dicurigai. Ya. Yang intinya itu berita itu bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan permusuhan. Ya, itu pasti berita itu tidak benar itu. Kalau yang benar itu kan di dalam kampanye kita itu kan tidak boleh menjelekkan orang lain. Ya, tidak boleh merusak orang lain. Tetapi kita menjual, ya, menjual kebaikan kita, gagasan. Sekarang itu sebutnya itu adalah bagaimana kita mengkampanyekan gagasan kita, keinginan kita ingin membangun Indonesia seperti apa, ya kemajuan seperti apa, ya. Tapi kalau sudah menjelek-jelekkan orang lain itu pasti itu tidak benar itu. Ya. Andai kata ada yang benar pun itu jangan didengar. Sebab itu berpotensi
melakukan pembelahan. Ya. Jadi ada saja mungkin yang emosional, tapi di dalam kesepakatan dari para kontestan yang akan berkompetisi di dalam pemilihan umum itu sudah punya kesepakatan, ya ada fakta integritas namanya, untuk tidak melakukan kampanye-kampanye yang membelah atau meretakkan hubungan kita bangsa Indonesia. Itu saya kira hal-hal yang patut kita waspadai. Jadi kalau untuk kebenarannya itu kita bisa menggunakan logika akal sehat kita, akal sehat istilahnya itu pasti kita bisa menangkap ini tidak benar, ini akal sehat itu. Ya. Yang kedua, mencari informasi lainnya dari teman, dari kedutaan besar, dari konjen, dan dari pihak-pihak lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.